Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Tuan Muda Yun mengacau di istana Dewa Darah hingga akhirnya dia melarikan diri. Tapi apakah dia akan aman kali ini? Entahlah, karena saat ini dia masih dikejar oleh sosok klon dari Dewa Darah. Ya, langsung kita sambung saja kisah hidup Tuan Muda Yun di part 38. Bocah, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau itu terjadi, kau akan menyesal karena telah dilahirkan di dunia ini. Klon Dewa Darah meraung dari belakang dengan penuh amarah. Apalagi begitu dia menyadari kalau Yun Xiao hanyalah seorang martial supreme bintang 1. Klon Dewa Darah merasa dipermainkan dan juga terhina. Klon Dewa Darah tidak tahu bahwa Yun Xiao memperoleh binatang iblis itu secara kebetulan. Dia mengira keadaan itu terjadi karena rencana licik yang telah Yun Xiao buat. Jadi, dari belakang kini klon Dewa Darah terus mengancamnya. Lihat saja, akan kukuliti kau hidup-hidup. Lalu aku akan merebusmu di dalam panci, menambahkan lada serta bubuk agar menjadi enak. Mendengar semua omelan itu, bukannya ketakutan, Yun Xiao justru tertawa. Orang tua, kau melupakan untuk menambahkan garam. Tanpa garam rasaku tak akan nikmat. Tapi tak apa, karena aku, Li Yun Xiao, sudah membawa garam untuk diriku sendiri. Klon Dewa Darah meraung. Bocah sialan, kau benar-benar membuatku marah. Melihat Yun Xiao yang tampak tidak takut sedikit pun, klon Dewa Darah semakin marah dan dia melesat semakin cepat. Yun Xiao terkejut akan penambahan kecepatan dari klon Dewa Darah. Jadi dia segera menelan pil dan melarikan diri secepat mungkin. Jarak di antara mereka masih ribuan meter, tapi terus menyempit seiring berjalannya waktu. Yao Long muncul di sebelah Yun Xiao dan mendengus. Bodoh, kau membuatnya semakin marah. Kita tak tahu seberapa luasnya wilayah dari istana Dewa Darah. Kalau dia punya cukup esensi darah, kau tak akan bisa lolos darinya. Yun Xiao tahu akan hal itu, dan dia merasakan tekanan yang nyata dari klon Dewa Darah. Bagaimanapun caranya, dia harus lepas dari klon Dewa Darah terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, Yun Xiao dikejutkan lagi oleh kekuatan samar yang menyebar seperti awan dari arah depan. Awan itu memancarkan aura sunyi dari langit purba. Yun Xiao segera turun menuju ke permukaan untuk menghindari awan yang mencurigakan itu. Melihat ini, klon Dewa Darah tampak mengernyitkan dahi. Dia bisa melihat kini Yun Xiao bergerak menuju ke permukaan pemakaman tulang. Menurutnya, ada yang tidak beres. Namun demi binatang iblis yang dibawa oleh Yun Xiao, klon Dewa Darah memutuskan untuk tetap mengejarnya. Siapa yang berani menerobos pemakaman tulang ini? Apa kau sudah bosan hidup? Di antara awan itu, sang pelindung muncul dan bergerak menyerang Yun Xiao. Yang disebut sebagai sang pelindung adalah Zhong Runyan, seorang martial Sovragen yang ditugaskan oleh Istana Dewa Darah di pemakaman tulang. Dia tampak mengendalikan energi spiritual di sekitar tanah pemakaman itu. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Dia segera menghindari serangan dari Zhong Runyan. Meski Yun Xiao berhasil lolos dari serangan pertama, tapi Yun Xiao kemudian dihantam oleh sisa kekuatan telapak tangan itu. Tubuhnya terguncang dan cahaya ilahi di sekujur tubuhnya bergetar hebat.
Ia tak bisa berhenti. Sedikit saja dia melambat, maka klon Dewa Darah akan menyusulnya, dan itu bisa berarti kematian. Melihat sosok Zhong Runyan, klon Dewa Darah meraung, "Zhong Runyan, hentikan dia!" Tuan Istana? Zhong Runyan terkejut. Tak disangka pengejar dari Yun Xiao tak lain adalah klon Dewa Darah sendiri. Lalu dengan panik, Zhong Runyan buru-buru menjawab, "Baik, Tuan." Hatinya bergetar. Yun Xiao mampu menerobos serangannya dan melesat menuju ke pemakaman tulang. Tak ada yang tahu seberapa jauh tempat itu atau seberapa besar rahasia yang terkandung di dalamnya. Hanya satu hal yang pasti, bahwa di sana ada segel misterius yang membuat indera ilahi menjadi lumpuh. Kalau Yun Xiao sampai masuk ke sana, maka hampir mustahil untuk ditemukan. Memikirkan itu, Zhong Runyan tak berani menunda. Tubuhnya berubah menjadi cahaya merah dan melesat mengejar Yun Xiao. Kekuatan Ki Kaisar menyebar, membentuk segel raksasa di tangannya, dan kemudian menutup ruang di sekitar Yun Xiao menjadi sebuah penghalang. Yun Xiao tak mengatakan apapun. Dia melemparkan monumen dewa, melepaskan kekuatan dari 3 wilayah, dan menghasilkan gravitasi yang luar biasa. Ruang akhirnya bergetar dan runtuh. Melihat ini, mata Zhong Runyan hampir keluar. Penghalangnya begitu kuat hingga mustahil untuk ditembus prajurit biasa. Namun monumen dewa benar-benar bisa menghancurkannya. Meski begitu, klon Dewa Darah memuji, "Bagus, Zhong Runyan." Meskipun segel Zhong Runyan hancur, tetapi itu sudah cukup untuk menghambat kecepatan Yun Xiao. Baginya itu sudah cukup. Klon Dewa Darah mengaktifkan dunia lautan darah, lalu mengurung Yun Xiao. Zhong Runyan sendiri merasa khawatir. Dia berkata, "Tuan Istana, tolong berhati-hati. Anak ini tidak normal." Dia sendiri sudah merasakan kekuatan dari monumen dewa milik Yun Xiao. Jadi, dia tahu benar kekuatan dari monumen dewa. Tapi kali ini, bukan monumen dewa yang Yun Xiao gunakan. Cahaya pedang tiba-tiba meledak dari lautan darah milik klon Dewa Darah. Melihat itu, klon Dewa Darah sempat terpaku tak percaya. Tapi dia segera bergegas ke arah Yun Xiao. Di dalam bekas lautan darah di sana, terlihat Mo Xiaojuan. Dia kini menghadap ke arah klon Dewa Darah. "Tuan Muda Yun, pergilah. Saya akan menahan mereka." Mendengar itu, Yun Xiao tertawa. "Pedang pembunuh iblismu ditempa dari ki sejati langit dan bumi. Itu adalah musuh alami dari teknik mereka. Hari ini, aku akan membantumu memberi mereka pelajaran. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa kita bisa diganggu dengan mudah." Mata surgawi Yun Xiao terbuka. Mata itu memancarkan petir kesengsaraan surgawi. Meskipun Yun Xiao mampu berubah menjadi petir, tetapi kekuatannya masih tak sebanding dengan petir surgawi dari senjata tingkat 9. Oleh karena itu, opsi terbaik adalah menggunakan petir kesengsaraan surgawi. Terima petir ini. Tubuh Yun Xiao berubah menjadi kilatan petir, dan petir surgawi di mata kanannya terkumpul di telapak tangan. Ukurannya terus membesar dan menguat, memancarkan cahaya ungu kehijauan yang menerangi langit. Sementara di tangan kirinya, angin astral berputar membentuk pusaran yang semakin membesar, dan bayangan Punix menyala. Apa ini?
klon Dewa Darah tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah serius. Ia tak mengerti bagaimana lawannya bisa menjadi dua orang. Ditambah aura yang dia rasakan tampak tak biasa. Klon Dewa Darah menjadi sangat waspada. Tentunya, klon Dewa Darah tidak tinggal diam. Dia mengangkat tangannya, memanggil sekumpulan bayangan darah yang kemudian menjadi budak darah raksasa. Raungan mereka menggetarkan tanah dari pemakaman tulang. Tapi Mo Xiaojuan menerjang. Dunia fana menatap Ying Hao Yue. Gelombang Qi pedang meluap, ditambah Yun Xiao ikut bergerak. Berkah petir, rotasi angin dan api. Petir Yun Xiao menyusul cahaya pedang Mo Xiaojuan, lalu disusul dengan api Punix yang menyala dan pusaran angin di belakangnya. Tiga unsur itu bersatu di lautan Qi pedang milik Mo Xiaojuan. Kekuatan mereka dalam seketika berlipat ganda. Boom! Budak darah hancur berkeping-keping. Song Runian yang menonton dari jauh terpaku. Begitu pula para pemburu harta yang saat ini berada di tanah pemakaman tulang. Semuanya terkejut melihat gabungan kekuatan itu. Kalian pikir kalian sudah menang? Ini belum berakhir. Namun suara dingin dari klon Dewa Darah kembali terdengar. Mo Xiaojuan segera berbalik, menusuk ke arah sumber suara. Darah berceceran, tapi tak ada sosok apapun di sana. Tiga pedang dingin langit utara Yun Xiao segera membentuk formasi dan menyapu ke segala arah. Formasi itu tertekan. Cahaya pedang berubah menjadi merah darah. Perasaan bahaya menyergap Yun Xiao. Ruang di sekitarnya membeku dan membuatnya sulit untuk bergerak. Sial! Yun Xiao mengangkat pedang untuk menahan. Boom! Benturan itu memicu gelombang Qi pedang yang berhamburan, diiringi dengan denggungan nyaring dari senjata spiritual yang berbenturan. Telapak tangan klon Dewa Darah sangat kuat. Cahaya darah menembus Qi pedang dan menghancurkan pertahanan Mo Xiaojuan. Lalu pedang darah menghantam dada Mo Xiaojuan. Tubuh Mo Xiaojuan bergetar hebat dan dia muntah darah. Ia terlempar bersama dengan pedangnya. Ruang di sekitarnya mulai berputar. Tubuh Yun Xiao berubah menjadi petir, meraih Mo Xiaojuan, lalu berteleportasi menuju tanah pemakaman yang ada di bawah. Kau ingin melarikan diri? Jangan harap. Cahaya dingin melintas di mata klon Dewa Darah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan langsung mengejar. Yun Xiao dengan cekatan memasukkan Mo Xiaojuan ke dalam monumen dewa. Lalu dia kembali berubah menjadi petir dan terus turun ke bawah. Dia mengebor tanah dan debu membumbung ke pegunungan yang ada di atasnya. Pemandangan di sana terlihat seperti sebuah lubang hitam besar, bekas galian dari Yun Xiao. Sementara klon Dewa Darah mendarat di puncak gunung. Sesaat kemudian, wajahnya tampak tegang. Begitu memasuki zona terlarang, indera ilahinya sama sekali tak berguna. Ia terus menatap ke arah tanah. Dia khawatir Yun Xiao akan melarikan diri. Karena ketika dia berada di area dari pemakaman tulang, itu sudah seperti ikan yang kembali masuk ke dalam air. Tentu untuk menangkapnya menjadi jauh lebih sulit. Song Runian ikut mendarat dan menatap lubang hitam itu. Ia berkata dengan nada serius, "Tuan, mungkinkah mereka melarikan diri lewat bawah tanah?" Ekspresi klon Dewa Darah berubah. Ia langsung terbang dan menuju ke lubang. Tapi tiba-tiba ledakan besar mengguncang bumi. Dan tak lama,
Seberkas cahaya darah melesat kembali ke atas. Klon Dewa Darah muncul dengan wajah masam. Dia meraung. "Sialan, bukan hanya melarikan diri, mereka juga meninggalkan jebakan untukku. Song Runyan, apa ada cara untuk menemukan seseorang yang ada di dalam tanah pemakaman tulang ini?" Song Runyan tampak gelisah. "Tuan, medan ini sangat rumit dengan berbagai fenomena aneh yang ada di dalamnya. Indra ilahi sama sekali tak berguna. Jika mereka benar-benar ingin bersembunyi seumur hidup, kita bahkan tak bisa berbuat banyak. Tapi kita bisa mengumumkan hadiah kepada para pemburu harta yang ada di bawah. Dengan bantuan mereka, pencarian kita akan menjadi jauh lebih cepat." Mendengar itu, klon Dewa Darah pun mengangguk. "Benar, itu satu-satunya cara. Kalau begitu segera umumkan. Siapapun yang menemukan jejak dari keduanya dan membantu menangkap mereka akan diberi hadiah senjata mendalam tingkat 9. Siapapun yang bisa mengambil kepala mereka akan diberi 3 senjata mendalam tingkat 9. Song Runyan terkejut. "Tuan, bukankah hadiah itu terlalu besar?" Tapi tatapan klon Dewa Darah menjadi dingin. Keduanya pantas mendapatkan harga setinggi itu. Mereka telah lolos dariku beberapa kali. Siapa di tanah ini yang mampu membunuh mereka? Informasi saja sudah cukup berharga. Lalu kau kirimkan juga seseorang ke istana untuk mengumpulkan semua martial Sovereign agar mereka membentuk formasi iblis 9 Yin Hao Yuan di sini. Segel seluruh tanah pemakaman ini. Begitu ada jejak dari mereka, pastikan tak ada jalan keluar yang tersisa. Baik. Song Runyan berkeringat dingin. Formasi iblis 9 Yin Hao Yuan adalah formasi nomor 1 yang dimiliki oleh Istana Dewa Darah. Bahkan puncak martial Sovereign pun akan kesulitan untuk keluar dari formasi ini. Dan tanpa berani menunda, Song Runyan segera terbang untuk mengumumkan hadiah serta mengirim orang kembali ke dalam Istana Dewa Darah. Sementara itu, klon Dewa Darah sendiri kini tampak melayang di udara. Dia menyilakan kakinya dan memejamkan mata. Dia menyelimuti seluruh langit di atas tanah pemakaman tulang itu dengan indera ilahi miliknya, agar Yun Xiao tidak bisa lolos. Para ahli bela diri yang ada di bawah mengangkat kepala mereka, melihat semua yang terjadi dengan ekspresi heran dan terkejut. Dan tak lama kemudian, hadiah diumumkan melalui berbagai cara oleh Song Runyan, disertai dengan penyebaran citra Yun Xiao dan Mo Xiaochuan ke seluruh area pemakaman tulang. Dan berita itu jelas membuat seluruh tempat itu menjadi geger. Informasi tentang seorang Martial Supreme bintang 1 dan seorang Martial Sovereign bintang 4 sampai dihargai senjata mendalam tingkat 9. Itu adalah nominal yang sangat besar. Oleh karena itu, darah semua orang menjadi mendidih dan mereka penuh dengan semangat. Ditambah lagi, kabar menyebutkan bahwa Martial Sovereign itu terluka parah oleh klon Dewa Darah. Kekuatannya pun sudah menurun drastis. Itu adalah keadaan yang tidak datang 1000 tahun sekali. Ini adalah kesempatan emas sekali seumur hidup mereka. Sayangnya, berita ini terlalu luar biasa. Bahkan banyak orang yang sampai tak percaya. Walaupun setelah melihat sosok dari klon Dewa Darah yang ada di sana, banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Mereka berpikir bahwa ini bukanlah gurauan. Banyak orang yang kemudian bergegas menuju lokasi terakhir dari Yun Xiao. Kemudian, tak lama pasukan ahli dari Istana Dewa Darah juga tiba di area sana. Mereka langsung membentuk formasi besar
dan menutup seluruh area pemakaman tulang. Sepertinya menarik. Anak ini bahkan sampai menarik perhatian dari klon Dewa Darah. Artinya, keduanya memiliki sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin nilainya lebih dari 3 senjata mendalam tingkat 9. Di tengah hutan, dedaunan berdesir pelan. Terlihat seseorang yang perlahan muncul dari dalam hutan yang sunyi. Warna tubuh orang ini menyatu dengan dedaunan, yang mana hal itu membuatnya sulit untuk dikenali. Dia tampak tersenyum. Aku sudah menyendiri selama 3 tahun. Tak kusangka ketika aku baru keluar, sudah ada yang mengirimiku harta karun seperti ini. Sungguh ini adalah hari keberuntunganku. Orang itu tertawa lalu kemudian menghilang di dalam hutan. Kemudian di sebuah lembah, api membumbung ke langit, dan sebuah danau tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lautan api yang ada di bawahnya. Seberkas cahaya melompat keluar dan mendarat di tepian. Sosok itu memancarkan pesona yang luar biasa. Selai kain merah melilit tubuhnya, memamerkan tubuh yang menggoda. Sosok wanita itu kini bergumam. Barusan, api neraka musim semi kuning milikku mengalami perubahan yang halus, seakan dia merasakan keberadaan api kuat lainnya. Jika aku bisa mendapatkan benih dari api bermutasi lagi, aku pasti dapat mengolah kekuatan ilahi itu. Aku harus menemukan benih api ini. Sosok wanita itu lalu pergi, menembus ke dalam pemakaman tulang. 2 ahli itu tak lain adalah 2 ahli yang luar biasa. Mereka hidup menyendiri dan meningkatkan kultivasi mereka dalam kedamaian. Dan di dalam pemakaman tulang ini memang ada banyak orang yang seperti itu. Selain lokasinya yang kaya akan ki spiritual, tetapi pemakaman tulang juga menyimpan berbagai tempat dan energi yang aneh, sehingga hal ini tentu menarik banyak orang untuk datang. Bahkan tak sedikit dari banyak orang yang datang pada akhirnya memilih untuk hidup menyendiri di dalam sana. Sementara itu, Song Runyan melapor pada klon Dewa Darah. Tuan, formasi Iblis 9 Yin Hao Yuan telah siap. Jangkauan formasi utama berada dalam radius 10.000 mil. Untuk memastikan target agar tidak bisa lolos, saya juga telah mengerahkan para tetua di tingkat martial Sovereign untuk memperluas jangkauan hingga 3.000 mil. Mendengar itu, klon Dewa Darah mengangguk. Kurasa itu cukup untuk saat ini. Dengan hadiah yang kutawarkan, beberapa monster tua yang sebelumnya bersembunyi di dalam pemakaman tulang ini tampaknya juga ikut bergerak. Tunggu saja, mereka berdua akan mati di tanganku. Tampak tatapan tajam muncul dari mata klon Dewa Darah. Ini bukan hanya soal dendam, tetapi yang lebih penting bagi klon Dewa Darah adalah binatang iblis itu. Tampaknya binatang iblis itu memiliki sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Ya, itu hal yang wajar, karena bagaimanapun Istana Dewa Darah sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memurnikan binatang iblis ini. Jadi, keberadaan binatang iblis ini jelas tak ternilai bagi Istana Dewa Darah. Di tengah permenungannya, Song Runyan lalu memecahkan lamunan dari klon Dewa Darah. Tuan Istana tak perlu khawatir. Dengan bantuan formasi ini, kita pasti tetap bisa menangkap mereka berdua. Hanya saja, raut khawatir melintas di wajah Song Runyan. Apa kau khawatir tentang lorong inti?
mata klon Dewa Darah tampak menyipit. Keringat dingin membasahi dahi Song Runian. Ia segera mengangguk. Benar, Tuan. Sejauh yang saya tahu, meski lorong inti dijaga oleh orang-orang dari Kota Bulan Merah, sepertinya ada orang suci yang juga ikut campur. Jika mereka berdua melarikan diri ke arah itu dan dibunuh oleh pihak Kota Bulan Merah, maka situasinya akan menjadi lebih rumit. Klon Dewa Darah lalu berkata, "Aku tak akan membiarkan mereka jatuh ke tangan Kota Bulan Merah. Tanah pemakaman ini luas, kemungkinan mereka menuju ke lorong inti itu menjadi kecil. Tapi, aku tidak mau mengambil resiko, jadi bawalah sekelompok ahli untuk berjaga di jalur menuju lorong inti itu. Berjaga-jagalah di sana." Mendengar itu, Song Runian segera menundukkan kepala. "Baik, Tuan." Setelah itu, dia pun bergegas pergi. Wajah klon Dewa Darah tampak semakin serius. Masalah ini semakin sulit untuk dikendalikan. Dan jika kabar tentang binatang darah tersebar, pasti akan menimbulkan badai besar. Ia harus segera menemukan Yun Xiao dan juga binatang iblis secepat mungkin. Sementara itu di sisi lain, saat ini Yun Xiao telah menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Keanehan di tanah pemakaman tulang ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Bahkan indera ilahinya sebagai seorang alkemis tingkat 8 pun tertekan hingga tak dapat digunakan. Pembatasan indera ilahi yang begitu kuat ini merupakan metode yang luar biasa. Tetapi siapa yang memasangnya? Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Meski pernah mendengar tentang pemakaman tulang, sejujurnya tempat ini tidak terlalu terkenal di benua ini, sehingga bahkan orang-orang di wilayah timur pun jarang mengetahuinya. Lalu tepat saat Yun Xiao hendak memeriksa lebih jauh, pikirannya tersentak dan ekspresinya berubah. Dia segera mengeluarkan monumen Dewa Darah dan dia segera masuk. Kini di dalam monumen Dewa Darah, Mu Xiaochuan meraung kesakitan. Seluruh tubuhnya memerah dan aura membunuhnya yang mengerikan terus meluap-luap. Wajah Yun Xiao menjadi muram. Ia membentak marah. "Bajingan, berani-beraninya kau membuat masalah di sini." Yun Xiao mengulurkan tangan, membentuk cakar emas di udara, dan langsung mencengkram bayangan merah di atas Mu Xiaochuan. Bayangan itu menjerit kesakitan. Tampaknya, bayangan itu adalah roh yang mengambil kesempatan untuk masuk dan menggunakan Mu Xiaochuan saat dia terluka oleh serangan klon Dewa Darah. Ini bayangan yang dulu menguasai Mu Xiaochuan itu. Nah, dia karena Mu Xiaochuan sekarang melemah, jadi dia mencoba untuk mengambil alih. Yun Xiao kini tampak khawatir. Ia mengira Mu Xiaochuan hanya mengalami luka yang ringan. Tetapi tak disangka, dia bahkan tak mampu menekan roh jahat itu lagi. Luka akibat serangan dari klon Dewa Darah ternyata jauh lebih parah dari yang ia duga. "Jika kau membunuhku, dia juga akan mati bersamaku. Lakukanlah kalau kau memang mau dia mati," kata roh jahat itu saat berbicara. Padahal dia sendiri sebenarnya kesakitan karena tubuhnya dicengkram oleh tangan emas milik Yun Xiao. Yun Xiao lalu berkata dengan dingin, "Jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, cepat atau lambat, dia juga akan mati di tanganmu. Sekarang aku akan memberimu pilihan, keluar dari tubuhnya dan aku akan mengampunimu, atau kau akan mati di sini." Wajah roh jahat itu berubah. Ia tertawa. "Kau kira aku akan keluar hanya karena mendengar satu kalimat darimu?
Aku tak akan pergi sebelum aku yakin akan keselamatanku. Selain itu, tubuh ini juga sangat kuat. Aku menyukainya. Yun Xiao berkata, "Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku ingin melihat seberapa lama kau mampu bertahan." Saat ini, Mo Xiaochuan kehilangan kesadarannya, dan tentu dia tak dapat merasakan sakit. Jadi, saat ini yang merasakan sakit hanyalah dirimu. Pikirkanlah baik-baik dan nikmati penderitaan ini. Yun Xiao menjentikan dua jarinya, lalu api menyala dan membakar roh jahat itu. Ceritanya terdengar sangat memilukan. Yun Xiao mencibir, "Tenang saja, aku tidak akan membakarmu sampai mati. Kini, separuh tubuhmu telah terbentuk. Jangan harap kau bisa kembali bersembunyi di dalam tubuh Xiao Chuan. Lebih baik, sekarang kau pikirkan baik-baik jawabanmu atas pertanyaanku tadi." Setelah mengatakan itu, Yun Xiao menghilang, meninggalkan Mo Xiaochuan yang kini masih pingsan dan roh jahat itu. Sementara tangan emas milik Yun Xiao masih tetap mencengkram roh jahat itu dengan erat, sehingga roh jahat itu tak bisa bergerak. Lalu dalam sekejap, sosok Yun Xiao kini muncul di langit. Dia tampak mengamati sosok yang ada di bawahnya. Di sana terlihat binatang iblis berjalan lambat di atas tanah, dan binatang iblis itu tak lain adalah binatang iblis yang sebelumnya Yun Xiao tangkap dari istana Dewa Darah. Yun Xiao bergumam, "Sungguh kehadiran yang kuat. Kekuatan di dalam tubuhnya tak kalah dari kekuatan milik klon Dewa Darah. Aku ingin melihat siapa sebenarnya binatang iblis ini." Mata Yun Xiao berubah menjadi merah. Cahaya ilahi yang aneh melesat dari matanya menembus binatang itu. Lalu, pemandangan di depan matanya memudar, dan tubuh dari makhluk itu perlahan menjadi transparan, menampakkan struktur internal satu persatu. Tunggu, apa ini? Apakah binatang ini adalah hasil rekayasa? Pupil mata Yun Xiao mengecil. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Di dalam tubuh makhluk itu terdapat banyak susunan formasi, disertai dengan sejumlah besar artefak tingkat mendalam. Bahkan dua di antaranya berada di tingkat 9. Selain itu, di pusat formasi utama terdapat segumpal tanah seukuran kepalan tangan yang memancarkan bintik-bintik cahaya bintang berwarna coklat. Tunggu, ini tanah bernapas? Tubuh Yun Xiao bergetar. Aku tak menyangka benda ini ada di tubuh makhluk ini. Aku bahkan tidak membutuhkan usaha besar untuk mendapatkannya. Tapi raungan tiba-tiba terdengar. Binatang iblis yang berjalan di atas tanah tampaknya menyadari bahwa Yun Xiao tengah mengintainya. Auranya melonjak tajam dan memutuskan indera ilahi Yun Xiao secara paksa. Dia bisa memutuskan indera ilahiku di dalam monumen dewa? Yun Xiao tampak tak percaya. Tapi seketika matanya menajam. Kau pikir kau masih bisa melawanku di dalam monumen dewa ini? Aku tak ada bedanya dengan dewa di dalam tempat ini, dan aku akan menghancurkan jiwamu. Setelah itu, semua artefak dan juga tanah bernafas yang ada di dalam tubuhmu akan menjadi milikku. Yun Xiao mengangkat tangannya. Seekor Phoenix muncul di langit, lalu berubah menjadi lautan api yang membakar segalanya. Binatang iblis itu meraung, mengguncang ruang yang ada di sekitarnya. Lalu dia memuntahkan cahaya hijau ke arah Phoenix. Cahaya itu meledak, menyebarkan puluhan ribu petir yang langsung memadamkan api Phoenix.
mengubah lautan api menjadi neraka petir. Di tengah pusaran petir itu muncul sebuah palu kecil, salah satu dari 2 artefak tingkat 9 yang ada di dalam tubuh binatang iblis itu. Palu ini dipenuhi oleh pola aneh dengan karakter keemasan yang berkedip di permukaan. Dari era mana senjata tingkat 9 ini berasal? Gemam Yun Xiao sambil menelan ludah. Meski kekuatannya setara dengan tingkat ke-9, palu itu memiliki hukum petirnya sendiri, dan binatang iblis itu mampu mengerahkan seluruh potensi dari palu ini. Hal itu sampai melanggar hukum di dalam monumen dewa miliknya. Palu itu tampak berputar beberapa kali di udara, sebelum akhirnya menarik kembali semua petir yang ia lepaskan. Dan palu itu lalu kembali ke dalam tubuh binatang iblis yang ada di sana. Binatang itu kini tampak menatap Yun Xiao dengan tatapan kosong. Dan Yun Xiao tertegun. Ini adalah kali pertama dia menghadapi kekuatan yang mampu melawannya di dalam monumen dewa. Dan setelah beberapa saat, binatang iblis itu tampak ragu. Dia lalu berbalik dan berjalan menjauh. Dia tampak tak seganas sebelumnya. Yun Xiao sempat ingin menyerangnya lagi, namun akhirnya Yun Xiao memilih untuk menahan diri. Dilihat dari serangan tadi, binatang iblis itu tampaknya mampu memanfaatkan kekuatan senjata mendalam yang ada di dalam tubuhnya dengan maksimal. 2 senjata mendalam tingkat 9 dan lebih dari 10 senjata mendalam tingkat 8. Selain itu masih ada tanah bernapas. Jika binatang iblis ini dapat mengendalikan semuanya sesuka hati dan bertarung dengan kekuatan penuh, maka ia mungkin bisa langsung mematahkan kekuatan dunia di dalam monumen dewa. Hal itu tentu akan menjadi masalah kalau sampai binatang iblis itu menerobos dan melarikan diri. Kalau itu sampai terjadi, Yun Xiao mungkin bahkan tak akan bisa menangkapnya lagi. Untuk pertama kalinya, Yun Xiao merasakan ketidakberdayaan di dalam monumen dewa. Dan untuk pertama kalinya pula, ia menyadari bahwa artefak tingkat tinggi tidak sekuat yang ia bayangkan. Ini Yun Xiao hanya bisa menyaksikan binatang iblis itu perlahan menghilang dari pandangannya. Dan akhirnya, Yun Xiao memutuskan untuk meninggalkan monumen dewa saat ini. Kini, dia kembali muncul di dalam pemakaman tulang. Akan kubiarkan dulu binatang itu sekarang. Selama dia tidak mengamuk, maka aku akan mengabaikannya. Aku hanya perlu mengurusnya nanti ketika aku sudah cukup mampu untuk melawannya. Yun Xiao mulai merasa gentar terhadap binatang iblis itu. Bagaimanapun, dia sadar bahwa kekuatan monumen dewanya masih sangat terbatas. Dia hanya mampu mengendalikan sebagian, maka itu tidak cukup untuk melawan binatang iblis itu. Jika dia tidak ingin monumen dewa rusak, ataupun binatang iblis itu melarikan diri, maka opsi terbaiknya adalah membiarkan binatang iblis itu tetap berada di dalam monumen dewa untuk saat ini. Jadi, setelah menenangkan pikirannya, Yun Xiao kembali mengamati sekeliling. Tanah pemakaman itu sebagian besar terdiri atas pegunungan dan hutan yang membentang puluhan ribu kilometer. Dari udara, yang terlihat hanyalah hamparan gunung dan hutan. Tapi begitu memasuki area yang ada di sana, indera keahlian tak dapat digunakan. Tempat itu sungguh misterius dan juga berbahaya. Kebanyakan ahli bela diri hanya berani bergerak di area kecil yang telah dipastikan keamanannya. Energi di dalam hutan pegunungan ini sangat besar. Kalau tidak, segel jiwa yang begitu kuat ini tak mungkin muncul begitu saja. Haruskah aku pergi melihat apa yang terjadi di urat bumi yang ada di sini?
Yun Xiao berpikir lalu kemudian mengeluarkan pedang bintang dingin langit utara. Dia lalu menancapkan pedang itu ke tanah hingga separuh bilahnya terkubur. Dengan cepat, Yun Xiao membentuk serangkaian segel di tangannya dan mengirimkan kekuatan itu ke dalam pedang bintang dingin langit utara. Bilahnya segera memancarkan cahaya dingin dan ukurannya membesar puluhan kali lipat. Ki pedang menghantam ke segala arah. Tanah pun retak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Di tengah ledakan ki pedang milik Yun Xiao yang mengamuk, tiba-tiba kekuatan dahsyat muncul dari dalam bumi dan menelan seluruh ki pedang milik Yun Xiao. Wajah Yun Xiao langsung berubah. Dia segera berubah menjadi kilat, menarik pedangnya dan melesat ribuan meter jauhnya. Dia tampak mengamati. Benar saja, seluruh pegunungan ini telah disegel. Aku penasaran di mana inti dari segel ini. Akibat retakan yang mengguncang bumi itu, banyak mata yang ikut memperhatikan lokasi Yun Xiao. Puluhan sinar cahaya segera melesat menuju ke lokasi itu. Klon Dewa Darah yang sedari tadi duduk bersila tiba-tiba ikut membuka mata. Dia menatap kekuatan pembatas urat bumi yang membumbung tinggi ke angkasa. Wajahnya dipenuhi amarah. Siapa lagi yang bertindak sembrono kali ini? Niat membunuhnya kini meledak dari dalam tubuh. Untuk beberapa saat klon Dewa Darah itu terdiam. Dia berpikir, masalah ini pasti akan memicu ketidakpuasan dari Kota Bulan Merah. Mereka mungkin akan mengirimkan orang untuk menyelidiki masalah ini. Aku tidak boleh membiarkan anak itu jatuh ke tangan mereka. Sialan, bagaimana cara anak itu menyembunyikan binatang iblis itu? Ditambah lagi, kenapa aku tidak bisa merasakan senjataku yang saat ini ada di dalam binatang iblis itu? Seolah-olah binatang iblis itu dipindahkan ke dunia lain. Apalagi, dari mana munculnya Martial Sovragen itu sebelumnya? Bukankah awalnya bocah itu hanya sendiri? Ada banyak pertanyaan yang menumpuk di benak klon Dewa Darah dan itu membuatnya semakin suram. Tunggu, mungkinkah anak itu adalah pemilik dari kapal Nuh? Jika memang itu kapal Nuh, maka semua ini menjadi masuk akal. Klon Dewa Darah seolah tercerahkan. Tapi jika tebakannya itu benar, maka ini bisa menjadi sebuah peluang besar. Klon Dewa Darah kini terlihat begitu bersemangat. Ia mengepalkan tinju erat-erat dan berkata, "Ini adalah peluang besar yang diberikan surga padaku. Jika aku bisa mendapatkan kapal Nuh dan menaklukkan binatang iblis itu, siapa di dunia ini yang mampu menandingiku? Kali ini, aku akan terbang ke langit atau justru tenggelam sepenuhnya ke dalam kehampaan. Aku harus mempertaruhkan seluruh istana Dewa Darah untuk merebut keduanya." Klon Dewa Darah membalikan telapak tangannya dan memunculkan sebuah token. Ia melempar token itu ke udara, dan token itu berubah menjadi cahaya merah yang melesat menuju istana Dewa Darah. Itu adalah token tingkat tinggi dari istana Dewa Darah, sinyal untuk mengumpulkan semua orang guna melaksanakan perintah darurat. Ya, Yun Xiao harus bersiap untuk perburuan besar-besaran, di mana dia mungkin menjadi targetnya. Nah, sekian untuk kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini. Sorry banget kalau misalnya ada kurang-kurangnya. Hari ini ada beberapa bagian di dalam naskah yang cukup rumit untuk diterjemahkan, bahkan harus direview beberapa kali supaya kemudian menjadi masuk akal, dan itu cukup memakan waktu. Jadi sampai di sini dulu kisah Tuan Muda Yun. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.